Pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas seputar peran QA ya di Agile Scrum. Namun kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai importance of retrospective in Agile Scrum practice, gitu ya. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kan kita sudah bahas tentang apa itu sprint, gitu ya, bagaimana workflow di Jira aja, terus bagaimana apa kita membuat task, kemudian membuat story dan sebagainya. Kita juga kemarin sudah sempat bahas beberapa poin mengenai hal-hal yang ada di sprint ya, flow-flow yang ada di sprint, mulai dari grooming, kemudian planning, terus juga implementasi pengerjaannya seperti apa, kemudian juga bagaimana cara membuat bug report sampai masuk ke tahap rilis. Nah, selain yang disebutkan tadi, ada satu tahapan yang masih dalam ruang lingkup sprint, gitu ya, namanya adalah retrospektif. Nah, ini akan coba saya bahas tentang apa itu retros dan bagaimana praktiknya pada Agile Scrum. Nah, menurut KBBI itu ya, retrospektif atau bahasa Indonesia itu retrospeksi itu adalah pandang balik, gitu ya. Bahasa Indonesia adalah pandang balik, artinya kita melihat ke belakang, gitu ya, menganalisa berdasarkan yang sudah terjadi kemarin atau yang terjadi belakangan, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik ke depannya, apa yang perlu kita lakukan untuk improvementnya. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Nah, retrospektif ini biasanya dilakukan di akhir setiap sprint, gitu ya. Nah, ada yang melakukannya setiap 2 minggu sekali, nah itu paling cepat. Ada juga yang sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali. Balik lagi ke masing-masing kebijakan dari setiap tim. Cuma pada umumnya retros dilakukan setiap selesai sprint atau setelah rilis. Tujuannya agar kita bisa menganalisa apa saja yang perlu diperbaiki dari sprint kemarin. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang terlibat di meeting sprint retrospektif ini siapa aja? Nah, tentunya semua anggota tim Scrum ikut terlibat ya, termasuk produk, kemudian desain, developer, sampai QA. Artinya setiap divisi terkait berhak memberikan pendapatnya tentang apa yang terjadi dan yang perlu diperbaiki dari sudut pandang masing-masing divisi atau tim, gitu. Nah, di sini ada gambaran ya, gambaran mengenai retrospektif umumnya itu seperti apa, ya. Misalnya ada 3 macam di sini, gitu. Oke, objektifnya retros itu biasanya membahas tentang 3 hal. Nah, yang pertama itu di sini ada poin satunya, ada what work well, ya, apa yang sudah berjalan dengan baik. Terus kemudian what didn't go well, ya, apa saja yang tidak berjalan dengan baik. Terus yang ketiga itu what can be improved, apa yang bisa diimprove atau yang bisa diperbaiki. Nggak sedikit juga, gitu ya, nggak sedikit juga yang di dalam retrospektifnya itu cuma ada 2 poin ya. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik, terus yang kedua adalah apa yang tidak berjalan dengan baik di dalam sprint. Intinya goalsnya sama ya, yaitu apa yang perlu diperbaiki dari sprint kemarin agar sprint berikutnya berjalan dengan lebih baik, gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Ini kita ambil contoh ya, misalnya di sini kan ada 3 board ya, warna biru, warna orange, dan warna merah. Warna biru kita di sini sebagai apa yang sudah berjalan dengan baik. Kita ambil contoh misalnya dalam sprint yang sudah berjalan dengan baik itu, misalnya umumnya ya, teman-teman yang terlibat itu biasanya lebih menuliskan hal-hal general seperti komunikasi tim sudah baik, kemudian tim jadi lebih kompak dan sebagainya, gitu ya.
Kita juga harus tuliskan gitu ya, kenapa sih poin itu perlu dibahas gitu ya, kenapa komunikasi tim itu sudah baik gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar nulis aja apa yang udah baik, tapi kita juga harus tahu reasonnya kenapa kok bisa berjalan dengan baik gitu ya. Nah, contohnya misalnya kan tadi kan komunikasi tim sudah baik atau tim sudah lebih kompak. Ya, selama sprint gitu ya, misalnya anggota tim saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan teknis. Nah, komunikasi juga berjalan lancar baik dalam pertemuan hariannya daily stand up maupun komunikasi tim via chat atau via Discord gitu ya. Terus contoh berikutnya adalah misalnya pengerjaan tas sprint tepat waktu misalnya, atau bahkan lebih cepat gitu dari yang seharusnya gitu, misalnya biasanya kita selama development dikasih waktu seminggu, ini uh, pada sprint ini teman-teman dev sudah menyelesaikan tasnya dan sudah bisa dites sebelum seminggu gitu, sudah baru 4 hari tapi sudah ready semua tiketnya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu poin kedua, contoh poin kedua, nah apa yang tidak berjalan dengan baik, contohnya misalnya yang umum dalam sprint adalah misalnya terlalu banyak temuan bug gitu ya, misalnya. Nah, di sini kenapa kok bisa ada banyak temuan bug gitu ya? Kita harus jelaskan juga, artinya di dalam tim ini tidak ada yang namanya self test terlebih dahulu gitu ya, selama pengerjaan task. Itu juga bisa menjadi faktor kenapa ada banyak temuan bug, terutama di bagian positif flow gitu ya, positif skenario. Terus contoh berikutnya misalnya tidak semua desain atau mockup tersedia di setiap story gitu. Nah, beberapa gambaran tentang desain fitur tidak terdapat di story sehingga pengerjaan dan pengetesan terasa tidak maksimal atau terlalu ngawang-ngawang gitu ya. Nggak ada tolok ukurnya, maunya seperti apa gitu. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga ya, contoh poin yang ketiga. Lalu apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita perbaiki gitu. Tentu di sini kita mengacu pada poin yang kedua gitu ya, list yang di poin kedua apa yang tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, yang pertama tentunya kalau di sini saya masih banyak temuan bug, artinya yang perlu diperbaiki adalah ya melakukan self test atau menerapkan unit test gitu ya. Nah, tujuannya agar meminimalisir banyak bug saat QA melakukan pengetesan gitu ya. Jadi dari tim devnya dulu melakukan self test terkait positive flow atau sesuai dengan requirement yang disediakan produk, baru dari sisi QA hanya mengetes sesuai dengan negatif case yang belum terpikirkan sebelumnya gitu. Terus kemudian poin yang kedua adalah melengkapi desain setiap fitur yang diimprove, karena tadi kan konsepnya tidak semua desain atau mockup tersedia di setiap story. Ya, artinya yang bisa diperbaiki ya itu adalah melengkapi desain di setiap fitur yang diimprove, yang dikerjakan gitu ya. Nah, dari tim desain atau UI UX harus mencantumkan mockup link desain gitu ya, agar developer maupun dia bisa ada gambaran terkait fitur yang dibuat. Nah, itu tadi contoh beberapa hal di 3 poin yang biasanya dibahas pada sprint retrospektif gitu. Nah, dari beberapa poin yang dibahas pada retros, tentu goals-nya itu harus ada action gitu ya, action berdasarkan jawaban-jawaban yang ada di poin what can be improved ya, poin yang ketiga gitu ya. Nah, untuk kemudian diterapkan di sprint depan, sehingga beberapa hal yang ada di poin 2, ya, di poin yang tidak berjalan dengan baik, ya, what didn't go well, itu tidak terulang kembali di sprint berikutnya, kurang lebih seperti itu. Jadi, itu tujuan utama retrospektif ini adalah yang meningkatkan efisiensi dan kepuasan bersama, kepuasan tim gitu ya. Dengan rutin mengevaluasi dan membuat perbaikan, tim dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik dari sprint ke sprint berikutnya. Kurang lebih itu pembahasan mengenai retrospektif. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai what is Kanban board in Agile gitu ya. Apa itu metode Kanban? Nah,
Sama seperti apa Scrum gitu ya, Kanban adalah salah satu metode apa manajemen kerja dalam agile yang bertujuan untuk perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan alur kerja yang jelas, bisa dikatakan seperti itu lah ya. Nah, dalam Kanban sendiri eh, pekerjaan atau eh, job kita diatur menggunakan apa istilahnya papan gitu ya, papan visual menunjukkan status pekerjaan kita sedang berada di mana gitu ya. Eh, Mulai dari yang belum dikerjakan hingga sampai yang sudah selesai dikerjakan. Jadi bisa dikatakan Kanban itu cukup fleksibel dan cocok untuk tim yang ingin terus beradaptasi gitu ya, tanpa perlu merencanakan pekerjaan di dalam di dalam waktu kurun waktu tertentu seperti sprint gitu. Kalau sprint kan harus 2 minggu harus kelar gitu. Nah, sedangkan Kanban lebih fleksibel. Nah, gambaran Kanbannya secara umum itu biasanya dilakukan di sebuah umumnya di kantor-kantor itu biasanya di sebuah apa ya, whiteboard gitu ya, di sebuah papan tulis gitu ya, di sebuah papan tulis atau sebuah board di mana pada papan tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian, 3 komponen yang nantinya akan dipenuhi oleh project menggunakan sticky notes. Nah, ini secara fisiknya ya. Yang pertama biasanya ada komponen to do ya, list project yang harus dikerjakan. Nah, di situ awal mulanya gitu ya. Terus yang kemudian adalah in progress. Apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di dalam tim ini. Terus yang ketiga dan nah, kira-kira tas-tas apa aja yang awalnya dituduh sekarang sudah berada di board dan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya ya yang ada di slide ya. Ada project, kemudian ada progresnya, in review, artinya ini dalam testing QA, kemudian sampai ke complete. Namun pada metode Kanban ini ada beberapa dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama adalah fokus alur kerjanya. Nah, sedikit berbeda dengan metode Scrum ya yang menggunakan sprint sebagai batasan ya sebagai tenggat waktu gitu. Nah, Kanban ini sifatnya lebih fleksibel. Jadi tim tuh nggak perlu merencanakan pekerjaan dalam blok atau dalam waktu atau dalam wadah tertentu. Nah, jadi sebaiknya tim lebih fokus untuk menjaga flow kerja tetap lancar. Ketika satu pekerjaan sudah selesai, nah pekerjaan baru bisa langsung dimulai tanpa harus nunggu sprint berakhir gitu. Jadi langsung ambil aja, langsung kerjain aja. Tapi karena mengingat ada banyaknya eh, kerjaan yang bisa dimasukkan ke dalam list project, ke dalam list to do, perlu diingat juga kita perlu dalam Kanban ini yang namanya batasan work in progress. Jadi salah satu prinsip penting dalam Kanban adalah membatasi jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan pada satu waktu gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk memastikan tim tidak terlalu banyak mengambil mengambil pekerjaan sehingga kualitas pekerjaannya masih tetap terjaga. Jadi nggak cuma sekedar kuantitinya aja ngambil banyak, kerjain banyak, tapi secara kualitasnya jadi tidak terabaikan gitu ya. Kemudian poin yang ketiga yang nggak kalah penting, dasar-dasar dari Kanban adalah perbaikan secara berkelanjutan. Nah, Kanban juga mendorong tim ya untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan flow kerja agar lebih efektif. Nah, tim secara rutin harus mengevaluasi kinerja anggotanya dan mencari tahu bagaimana teman-teman di dalam timnya bisa bekerja lebih efisien di setiap waktu gitu ya, di berikutnya, di tahapan berikutnya. Nah, ini mirip dengan semangat continuous improvement dalam agile.
Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian Jira untuk tahu perbedaan Kanban dan Scrum. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas Scrum seperti ini kurang lebih ya, kita ada active sprint. Di active sprint ini kita ada to do, in progress, ready to, sampai dan kurang lebih di Kanban juga sama, hanya saja mungkin di Kanban tidak ada backlog. Ini kita pilih project ya, create project di sini. Terus untuk memilih Kanban kita di bagian project template-nya kita pilih yang software developer. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada Kanban, ada Scrum, ada top level planning dan sebagainya. Nah, kita pilih yang pertama Kanban. Kita pilih user template saja. Untuk projectnya kita ambil yang company managed project. Misalnya nama projectnya aplikasi ya. Oke. Kemudian klik next. Nah, maka secara otomatis board Kanban sudah terbuat. Mungkin di sini bisa lihat perbedaannya teman-teman. Pada Kanban tidak ada yang namanya active sprint dan backlog gitu ya. Sedangkan tadi kita di sekarang ada menu active sprint dan backlog. Jadi kalaupun harus membuat isu atau task ya, kita langsung create di sini ya. Misalnya validasi login ya, ini contoh aja. Tipenya misalnya di atas, maka secara otomatis dia langsung masuk ke bagian backlog atau dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini sudah ada, katakanlah ada 10 task, nah maka teman-teman anggota tim sudah harus membaginya, sudah harus mengambil siapa sekiranya yang bisa mengambil tas yang pertama, kemudian kedua atau tas-tas berikutnya. Jadi tetap ada assign di sini, gitu ya, tetap ada assignnya ke siapa. Terus jika memang sudah merasa ini sudah di-assign, maka geser ke board select for development, gitu ya. Ini select for development, kemudian jika sudah in progress sampai artinya ke dana. Di sini perbedaannya dengan Scrum ya, kita bisa melakukan, bisa mengerjakan ini dan selesai tanpa perlu harus ada patokan waktu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran Kanban, gitu ya. Kita bisa dikatakan kita bisa mengambil tas sebanyak-banyaknya dan juga kita bisa mengerjakan tas sesuai dengan yang kita mampu. Tapi ingat lagi, balik lagi, kita juga perlu memikirkan tentang kualitas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih.